Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Wiranata Damani. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pemborosan pada Proses Ekstrusi Aluminium dengan Lean Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis di PT Unggul Regan Tristikjoyo Gresik. Dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Yang pertama, latar belakang. PT Unggul Regan Tristikjoyo merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi profil aluminium melalui proses ekstrusi. Proses ini menggunakan bahan baku utama berupa ingot yang diolah dengan bahan pendukung yaitu alfalan. Melalui serangkaian tahapan seperti pemanasan billet, ekstrusi, perlakuan panas atau heat treatment, peregangan, pemotongan, pewarnaan, anodizing, dan powder coating, hingga inspeksi, perusahaan akan menghasilkan 3 jenis profil aluminium, yaitu hollow, solid, dan semi-hollow. Dari ketiga jenis profil aluminium hasil ekstrusi, diketahui bahwa pemborosan terbanyak ditemukan pada profil dengan jenis solid variasi U channel 30209. Pemborosan yang terjadi yaitu unnecessary inventories, overproduction, inappropriate process, defect, weighting, transportation, dan motion. Penerapan metode Lean Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis diharapkan dapat menganalisis pemborosan pada proses ekstrusi aluminium serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di PT Unggul Regan Tristikjoyo. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemborosan pada proses ekstrusi aluminium serta usulan perbaikan dengan pendekatan Lean Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis untuk mengurangi pemborosan di PT Unggul Regan Tristikjoyo. Tujuan penelitiannya mengetahui pemborosan pada proses ekstrusi aluminium di PT Unggul Regan Tristikjoyo serta merumuskan usulan perbaikan dengan pendekatan Lean Six Sigma dan Failure Mode Effect Analysis. Batasan masalah yang pertama, penelitian ini menggunakan data perusahaan yang diambil selama periode Januari hingga Desember 2025. Penelitian ini dilakukan pada profil aluminium solid variasi U channel 30209 di PT Unggul Regan Tristikjoyo. Proses activity mapping tidak mencakup analisis pemborosan gerakan yang berkaitan dengan aspek ergonomi kerja. Dan yang keempat, penelitian ini dilakukan hanya sampai pada pemberian ataupun rekomendasi perbaikan terhadap masalah pemborosan. Asumsi yang pertama, proses ekstrusi aluminium dan spesifikasi produk profil aluminium tidak mengalami perubahan signifikan pada saat penelitian berlangsung. Yang kedua, kondisi mesin-mesin ekstrusi dan peralatan pendukung dalam kondisi normal pada saat pengumpulan data produksi. Dan yang ketiga, karyawan yang meliputi operator dan line leader terlibat dalam proses ekstrusi memiliki pemahaman memadai tentang alur proses produksi serta jenis-jenis pemborosan yang relevan. Metode penelitiannya, tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di PT Unggul Regan Tristikjoyo, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juli 2025 hingga data tercukupi. Untuk identifikasi variabel terdiri dari variabel terikat, yaitu tingkat pemborosan atau waste yang minimum pada proses ekstrusi aluminium di URD, dan variabel bebasnya terdiri dari yang pertama data produksi, yang kedua data kecacatan produk, yang ketiga data jenis pemborosan, dan yang keempat data pemborosan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah diawali dengan mulai, kemudian dilakukan studi literatur dan studi lapangan, rumusan masalah, kemudian penetapan tujuan penelitian, lalu identifikasi variabel, kemudian masuk ke pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang pertama data aliran proses, lalu data produksi, data kecacatan produk, data pemborosan dan jenis pemborosan, kemudian data sekundernya terdiri dari data questionnaire. Lalu dilakukan penggambaran current state value stream mapping yang terdiri dari aliran fisik dan aliran informasi. Kemudian dilakukan penetapan waste kritis dan tahapan define yang terdiri dari critical to quality dan histogram. Lanjut ke pemetaan menggunakan proses activity mapping atau PAM. Kemudian setelah fase define dilanjutkan ke fase measure, yaitu melakukan perhitungan nilai sigma masing-masing produk defect. Kemudian kalau sudah mencapai level sigma langsung ke pembahasan dan hasil. Namun kalau belum, akan dilakukan fase analyze yang terdiri dari P-chart, analisis kapabilitas proses, dan fishbone diagram. Lalu dilakukan tahap improve atau fase improve. Yang pertama menetapkan rencana perbaikan menggunakan metode FMEA, yang kedua pemberian usulan perbaikan, yang ketiga pembuatan feature state value stream mapping, lalu ke hasil pembahasan dan kesimpulan saran
lalu selesai. Kemudian di sini ada pengumpulan data. Yang pertama ada data aliran proses, dimulai dari supplier, kemudian lanjut ke stasiun penerimaan bahan baku ingot dan asfalan, lanjut ke stasiun melting, yaitu peleburan bahan baku menjadi bilet, kemudian lanjut ke stasiun extrusion, yaitu ekstrusi bilet menjadi profil, kemudian ada tahap pewarnaan yang terdiri dari stasiun anodizing, pewarnaan profil dengan larutan, dan ada stasiun coating, pewarnaan profil dengan serbuk cat. Lalu setelah dari stasiun pewarnaan lanjut ke stasiun packing, yaitu pengemasan profil aluminium, dan lanjut ke warehouse atau penyimpanan profil aluminium, kemudian dikirim ke customer. Di sini terdapat data produksi, mulai dari Januari hingga Desember 2025, total dari produksi 1 tahun ini sebesar 432.322 kg. Lalu di sini ada data kecacatan produk. Produk yang cacat terdiri dari 4 jenis cacat, yaitu gelang, totalnya 8.990 kg, pesok, totalnya 12.030 kg, pusam, totalnya 5.801 kg, jamur, totalnya 7.000 kg, dan total keseluruhan defect yaitu sebesar 33.821 dengan rata-rata 7,28%. Lalu di sini terdapat foto atau dokumentasi produk yang cacat. Di sini terdapat data uraian proses produksi, stasiun penerimaan yaitu total ada 12 kegiatan. Kemudian di stasiun peleburan ada dari nomor 13 sampai dengan nomor 30. Kemudian aktivitas di stasiun ekstrusi dari nomor 31 hingga nomor 45, di stasiun anodizing dari nomor 46 hingga nomor 68, kemudian stasiun coating ada aktivitas dari nomor 69 hingga aktivitas nomor 87, kemudian stasiun pengemasan aktivitas nomor 88 sampai dengan 90, dan di stasiun penyimpanan dari aktivitas nomor 91 hingga aktivitas 93. Total seluruh aktivitas yang jumlahnya 93 ini yaitu 2.435,65 menit. Kemudian di sini terdapat current value stream mapping. Value stream mapping terkini atau sebelum rekomendasi dari value stream mapping ini diketahui bahwa production lead time awalnya 2.435,63 menit dengan value edit-nya 1.154,18 menit, non-necessary value edit-nya 866,27 menit, dan non-value edit 415,18 menit. Di sini juga dilakukan perhitungan PCA-nya sebesar 47,38%. Lalu di sini dilakukan perhitungan falsat. Di sini terdapat mapping tools-nya yang merupakan ketetapan. Ini dilakukan perhitungan dari matriks falsat, mulai dari pemborosan overproduction hingga pemborosan defects. Dan dari perhitungan didapatkan ranking 1 yaitu proses activity mapping dengan total 3,36 hingga ranking 7 dengan bobot 0,1533 yaitu pada physical structure. Kemudian di sini terdapat proses activity mapping yang sudah diberikan jenis aktivitas seperti operation, delay, inspection, transportation, dan di aktivitas terakhir, aktivitas nomor 93 ada jenis aktivitas storage. Di sini juga dilakukan perhitungan persentase jumlah aktivitas dari kelima jenis aktivitas yang berjumlah 93. Kemudian di sini juga dilakukan perhitungan persentase waktunya, mulai dari operation sebesar 91,36% dengan jumlah waktu 2.225,05 menit hingga aktivitas storage dengan jumlah waktu 20,33 yaitu persentasenya 0,84%. Kemudian di sini dilakukan kuesioner yang dibagikan kepada 5 responden
yang sudah ada di sini dituliskan mulai dari simbol R1 yaitu supervisor coating dan limbah hingga simbol R5 yaitu supervisor melting. Untuk kodenya mulai dari kode U1 hingga kode M2 dilakukan pengisian skor yang telah didapatkan dari responden dengan skor total keseluruhan yaitu 199 dan kemudian dilakukan perankingan. Untuk ranking 1 diperoleh oleh kode D1 dengan atribut pemborosan profil aluminium mengalami cacat fisik seperti belang, pesok, kusam, dan jamur. Kemudian di sini terdapat histogram jenis cacat, bahwasanya kecacatan terjadi secara fluktuatif dan yang paling tinggi berada pada periode Desember 2025. Lalu di sini terdapat critical to quality mulai dari CTQ 1 yaitu jenis cacat profil belang hingga CTQ 4 jenis cacat profil jamur. Kemudian masuk ke fase measure, yang pertama menghitung DPO, kemudian menghitung DPMO, dan mencari nilai sigma. Rata-rata nilai sigma dari bulan Januari sampai Desember 2025 yaitu sebesar 3,62 dan rata-rata nilai DPMO sebesar 18.208,68. Untuk melakukan perhitungan peta kendali dari periode Januari hingga Desember 2025, didapatkan proporsinya untuk Januari 0,053 dan sampai Desember 0,088. Untuk nilai UCL dari Januari 0,085, CL-nya 0,078, LCL-nya 0,071, hingga bulan Desember UCL-nya 0,080, CL-nya 0,078, dan LCL-nya 0,076. Untuk perhitungan peta kendali digambarkan seperti ini, jadi sangat fluktuatif dan hanya terdapat satu periode ataupun satu bulan produksi yang berada di dalam batas kendali. Masuk ke fishbone diagram cacat belang, cacat pesok. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu operator tidak hati-hati saat melakukan proses pemindahan profil. Kemudian operator tidak fokus saat bekerja. Untuk faktor environment, area kerja terlalu sempit. Kemudian untuk faktor method, pengaturan pola tumpukan pada profil belum terstandarisasi dengan baik dan belum adanya SOP khusus untuk penanganan profil yang baik. Untuk cacat yang kedua itu cacat kusam, terdiri dari faktor MER, yaitu operator tidak mengikuti standar waktu pada proses etching, operator tidak teliti dalam mengatur suhu bak, dan supervisi tidak melakukan kontrol secara ketat terhadap fluktuasi suhu pada proses pewarnaan. Untuk faktor environment, fluktuasi suhu di area anodize, pencahayaan yang kurang memadai di area kerja, dan yang terakhir untuk faktor method, tentang standar parameter suhu pada larutan terlalu lebar, lalu ada penyebabnya metode penjadwalan penggantian larutan tidak berbasis pada beban produksi, dan titik pemeriksaan kualitas visual antar proses belum terstandarisasi. Cacat jamur terdiri dari 4 faktor. Yang pertama operator tidak tanggap terhadap perubahan cuaca, lalu operator kurang cekatan menggelar terpal. Kemudian faktor material, kualitas bahan baku yang kurang bagus, permukaan aluminium masih dalam kondisi mentah tanpa lapisan, dan permukaan profil yang masih kasar. Lalu faktor environment, genteng bocor, perubahan suhu yang ekstrim, sirkulasi udara yang buruk. Lalu faktor method, tidak ada penerapan metode FIFO, belum ada penerapan sistem dan metode untuk penyerapan kelembapan secara optimal, dan metode pengeringan hanya menggunakan hembusan angin. Dan dari dilakukannya penyebaran kuesioner kepada responden, didapatkan nilai RPM yang merupakan hasil dari perkalian S, O, dan D. Kemudian didapatkan dari
penyortiran dan perankingan. Jumlah RPM-nya yang paling tinggi yaitu cacat pesok, penyebab kegagalan area kerja terlalu sempit dengan RPM 336, calculation levelnya very high, dan rekomendasi perbaikannya melakukan perbaikan tata letak area kerja dengan menyesuaikan ruang gerak operator, memisahkan jalur pemindahan material, serta mengurangi potensi benturan antar profil dan melakukan pemindahan secara hati-hati. Kemudian rekomendasi perbaikan pemborosan untuk ranking priority yang pertama itu kode D1, jenis pemborosan profil aluminium mengalami cacat fisik seperti belang, pesok, kusam, dan jamur. Untuk rekomendasi perbaikannya yaitu solusi untuk menekan tingkat defect dapat dilakukan melalui perbaikan tata letak kerja area, meningkatkan sistem pencahayaan, melakukan standarisasi titik inspeksi visual antar proses pewarnaan, hingga yang paling terakhir yaitu melakukan pengetatan rentang parameter serta menyusun dan menerapkan SOP khusus penanganan profil disertai dengan audit kepatuhan. Kemudian dari 5 yang tertinggi ini akan dituangkan di kesimpulan. Lalu terdapat penyesuaian waktu aktivitas juga, yaitu untuk aktivitas 3-79 akan dihilangkan atau dieliminasi, dan untuk khusus aktivitas yang ke-29 ini akan berubah menjadi 150 menit setelah rekomendasi perbaikan karena adanya penambahan alat. Di sini terdapat usulan perbaikan untuk seluruh aktivitas tadi, baik NVA dan NNVA. Di sini terdapat perbandingan aktivitas awal dan usulan. Jumlah aktivitas value edit 38 akan tetap menjadi 38. Untuk NNVA yang awalnya 45, dieliminasi 1 menjadi 44. Kemudian yang non-value edit dari 10 menjadi 0. Jumlah waktu aktivitasnya dari 2.435,63 menit menjadi 1.870,41 menit. Di sini juga terdapat persentase awal dan sesudah. Yang awalnya operation 69 menjadi 62, transportation 10 tetap 10, inspection 9 menjadi 7, storage 1 tetap 1, dan delay dari 4 menjadi 2. Masuk ke kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, berdasarkan hasil analisis pemborosan pada proses produksi ekstrusi aluminium di PT Mulregan Tristik Joyo menggunakan pendekatan Lean Six Sigma, diketahui bahwa jenis pemborosan yang paling kritis adalah defect dengan bobot tertinggi sebesar 0,1206. Lead time produksi yang awalnya 2.435,63 menit, setelah adanya usaha perbaikan berupa eliminasi NVA dan reduksi waktu NNVA menjadi 1.870,41 menit. Artinya diperoleh penghematan waktu proses sebesar 565,22 menit. Dan untuk PCI yang awalnya 47,38% menjadi 61,70%, atau meningkat sebesar 14,32%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan proses produksi. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis FMEA, akar penyebab dari permasalahan dirumuskan menjadi usulan perbaikan. Untuk mengatasi pemborosan defect pesok dengan nilai RPM 336 dapat dilakukan perbaikan tata letak area kerja. Defect kusam dengan nilai RPM 252 dapat dilakukan penerapan sistem penggantian larutan berbasis volume produksi. Defect kusam dengan RPM 245 dapat dilakukan dengan menggunakan meningkatkan sistem pencahayaan. Defect kusam dengan nilai RPM 245 dapat diatasi dengan standarisasi titik inspeksi visual antar proses pewarnaan. Defect jamur dengan nilai RPM 245 dapat diatasi dengan memperketat penerimaan bahan baku hafalan dan memperbanyak komposisi penggunaan bahan baku ingot dalam peleburan. Defect jamur dengan RPM 224 dapat diatasi dengan melakukan perbaikan struktur atap area kerja agar aman dari potensi air yang masuk. Defect jamur dengan RPM 224 dapat diatasi dengan menerapkan metode pengeringan dengan udara hangat bersuhu terkontrol. Defect belang dengan RPM 200 dapat diatasi dengan melakukan penjadwalan perawatan kawat racking.
Kemudian untuk saran, yang pertama, perusahaan disarankan untuk melakukan penambahan bak limbah agar proses pencucian dan pengurasan bak anodizing dapat dilakukan secara rutin, minimal 2 kali dalam seminggu. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan program perawatan mesin secara berkala guna mengurangi potensi downtime mesin yang dapat menimbulkan pemborosan waktu serta meningkatkan keandalan proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan hendaknya mempertimbangkan mengubah penggunaan bahan baku menjadi aluminium murni yang memiliki kadar besi atau Fe yang lebih rendah, sehingga proses produksi dapat berlangsung lebih stabil dan waktu pemurnian dapat dikurangi daripada dibandingkan menggunakan material asalan. Lalu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis pemborosan pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta melakukan analisis finansial atau perhitungan biaya terkait dampak pemborosan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan integratif. Sekian presentasi skripsi saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.